إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثم إلى حضرة جميع أزواجه وأولاده وذريته وأهل بيته الكرام ثم إلى حضرة جميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى جميع الملائكة المقربين وإلى جميع الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى حضرة جميع الأولياء من سادة آل أبي علوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع الأولياء تسعة وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع الأولياء في هذه القرية وفي هذه البلدة وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع الأولياء وجميع المشايخ وجميع مؤسسي معهد دار العلوم وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى حضرة مصنف هذا الكتاب الشيخ العلامة الشيخ حجي محمد هاشم أشعري والشيخ محمد حسن حبيب وأصولهما وفروعهما ثم إلى حضرة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم ثم إلى حضرة جميع الأولياء والعلماء من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها وأصولهم وفروعهم ثم إلى حضرة جميع أجدادنا وجدادنا وشيخنا وشيخ مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وجميع تلاميذنا شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ونقل الشرمساحي lan menukil memindahkan Asy-Syarmasahi sapa Imam Syarmasahi Al-Maliki kang bangsa Maliki fi awwali kitabihi ing dalem kawitan kitabe Syarmasahi. Jenenge kitabe niku Nadhmid Durar. Anin Nabi, beliau menulis menukil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Nabi Muhammad Kanjeng Nabi dawuh man utawi sapane wong azzama iku ngagungaken mengagungkan menghormati sapa man al alima ing wong kang berilmu wong alim fa innama mongko angin pestine barang yu'azzimu iku ngegungaken sapa man Allaha ing Gusti Allah Ta'ala maha luhur Allah. Sapa wonge sing menghormati takzim datang tiang alim, datang para ulama, maka sejatinya dia telah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman lan utawi sapane wong tahawana iku meremehkan tahawana iku ngremehaken sapa man bil alimi ing wong alim. Siapapun itu yang meremehkan, menganggap remeh orang yang alim, fa innama mongko angin pestine barang
zalika mengkono ngremehno, zalika mengkono tahawun ngremehno, iku istighfafun ngremehaken. Istighfafun iku ngremehaken utawa ngentengaken billahi ing Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah wa rasulihi lan utusane Allah. Sebaliknya orang yang meremehkan wong alim, orang yang berilmu, maka dia sebetulnya sama saja meremehkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Wa qala lan dawu sapa Aliun Imam Ali karramallahu wajha. Karrama muga mulyakno Allahu sapa Allah wajhahu ing wajahe Imam Ali. Dawe Imam Ali kafa cukup bil ilmi kelawan ilmu. Kafa cukup bil ilmi kelawan ilmu syarafan apane mulyane. Syarafan apane mulyane an yadda'iya apa an yadda'iya yen to ngaku-ngaku sapa, an yadda'iya yen to ngaku-ngaku hu ing ilmu, fa'ile yadda'i man sapa wong la yuhsinu kang ora bagusi sapa man hu ing ilmu. Man sapa wong la yuhsinu kang ora bagusi, ora ngapii sapa man hu ing ilmu. Wa kafalan cukup bil jahli kelawan bodoh. Zaman opone eleke ya. Nek mau syarafan mulyane nek zaman iki elek ya. An yatabarra'a yen to bebas minhu saking jahil ya. Man sapa wong huwa kang utawi man fihi ing dalem jahil. Wa ansyada lan nembangaken, nembang iku mensyairkan sapa Imam Ali fi ma'nahu ing dalem maknane dawe Imam Ali wau. Kafa cukup syarafan apane mulyane bil ilmi kelawan ilmu apa dakwahu oleh ngaku-ngaku ing ilmu jahilun wong kang bodoh. Jahilun iku bodoh. Wa yafrahu lan bungah seneng sapa jahil wong bodoh mau in amsa lamun dadi sapa rajulun wong lanang sing jahil mau ilal ilmi maring ilmu yunsabu yansibu ya bangsaaken nisbataken sapa rajul. Wa yakfi lan cukup khomulan apane apese bil jahalati kelawan kebodohan annani apa sak temene ingsun ura'u iku diwedeni sapa ingsun, ura'u iku den wedeni sapa ingsun mata kapan-kapan unsabu, mata kapan-kapan unsabu den bangsaaken den nisbataken sapa ingsun ilaihi maring bodoh, sifat jahalah sifat bodoh mau
wa aghdabu lan muring-muring sapa ingsun. Wa qala lan dawu sapa Ibnu Zubair, Imam Ibnu Zubair, anna Aba Bakrin sak temene Abu Bakar kataba iku nulis ilayya maring ingsun, mengirim surat kepadaku. Abu Bakar menulis surat kepadaku, ya katanya Ibnu Zubair, wa ana hale utawi ingsun iku bil Iraqi ana ing dalam negara Irak. Ketika itu saya berada di negara Irak, dawuhnya Ibnu Zubair. Abu Bakar As-Siddiq, ya Abu Bakar menulis ya kepadaku, dan waktu itu saya ada di Irak. Ya bunayya, duh anak ingsun, alaika netepono ing atase sira bil ilmi kelawan ilmu. Abu Bakar ini tentang mriki mboten diterangkan guys. Yang dimaksud Abu Bakar di sini Abu Bakar namanya gurunya atau Abu Bakar As-Siddiq ya. Ini wallahu alam, saya kurang tahu ini. Apa pesan Abu Bakar kepada Ibnu Zubair? Wahai anakku, alaika bil ilmi, wajib bagimu yaitu memiliki ilmu. Fa innaka mongko sak temene sira idza iftaqarta, nalikane butuh sapa sira, kana mongko ana apa ilmu iku malan dadi bondo. Wa idza staghnaita, lan nalikane ora butuh sapa sira alias sugih, kana ana apa ilmu jamalan iku dadi keindahan, sesuatu yang menghiasi dirimu. Ini pentingnya ilmu. Kenapa ilmu itu bisa menjadikan orang itu mendapatkan harta, nggih. Jadi apapun itu harus ada ilmunya. Makanya wong bisnis kudu duwe ilmu, wong kerja kudu duwe ilmu. Nek gak duwe ilmu gak diterima kerja, nggih. Kalau kamu butuh uang, butuh sesuatu, maka ilmu itu bisa menjadi wasilah, alat untuk kamu mendapatkan harta. Nah, logikanya kan ngoten nggih. Coba kalau orang itu bodoh, siapa yang akan memakai? Gak akan kanggo, ya gak akan terpakai orang bodoh kan ngoten nggih. Tapi kalau orang berilmu, ya maka dia akan dipergunakan ilmunya tadi itu untuk kemanfaatan, misalnya untuk membangun bisnis atau membantu di perusahaan ya, atau untuk mengajar misalnya. Tapi kalau toh pun sampean sudah kaya, nggak butuh harta, maka ilmu tadi itu akan menjadi sesuatu yang menghiasi dirimu. Ya. Karena apa? Kamu sudah tidak butuh harta, artinya sudah cukup. Nah, gitu loh ya. Tapi kalaupun toh kamu itu masih dalam tahapan ekonominya masih kurang bagus, maka ilmu itu bisa menjadi perantara untuk kamu mendapatkan harta atau dunia. Nah, ini kan sesuai dengan dahulunya Rasulullah ya, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilm. Ya, barang siapa yang menginginkan dunia, materi, maka ya tetap ada ilmunya, harus menggunakan ilmu, kan ngoten nggih. Begitu juga waman aradal akhirah fa'alaihi bil ilm. Kalau ingin akhirat, ingin selamat di akhiratnya, maka juga butuh ilmu. Karena kuncinya ke akhirat harus ada ibadah. Ibadah butuh ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Podo. Kalau orang pingin dua-duanya, pingin akhiratnya oleh, dunyane oleh, sama-sama harus menggunakan ilmu. Ilmu nggak bisa ditawar ya. Itu logikanya seperti itu. Contohnya kalau ada orang bodoh di kampungnya, nggak dimanfaatkan dia, ya nggak dianggap. Kenapa? Karena dia nggak berilmu.
ya, entah itu ilmu agama, entah itu ilmu umum, itu harus berilmu. Wis gak pinter agama, gak pinter ilmu umum, ya gak kanggo sampean masyarakat. Ya. Tapi kalau dua-duanya atau salah satu di antara dua ini kamu miliki, ilmu agama misalnya kamu miliki, meskipun kamu gak pinter ilmu umum, maka akan dipakai di masyarakat. Orang-orang akan memanfaatkan kepintaran kamu, dimanfaatkan. Artinya apa? Orang-orang bisa mengambil manfaat dari ilmu kamu. Ataupun toh misalnya ada orang tidak pinter ilmu agama tapi pinter ilmu umum, juga akan diambil manfaatnya. Nah, makanya dua-duanya ini juga penting. Kalau nggak bisa dua-duanya, ya minimal salah satu itu harus kamu kuasai, kan ngoten nggih? Ilmu agama, nah, ataupun ilmu umum, ya. Wa qala lan dawu sapa Wahab ibnu Munabbah. Wahab bin Munabbah, ada yang mengatakan Wahab bin Munabbih. Niku dawuh yatasya'abu, bercabang-cabang. Minal ilmi, saking ilmu apa asyarafu, kemuliaan. Orang yang berilmu atau ilmu itu memiliki cabang-cabang kemuliaan. Wa in kana lan lamun ana, senajan ana sapa sahibuhu, wong kang anduweni ilmu iku daniyan ino. Wal izzu lan mulya. Al izzu wasyaraf itu sama artinya nggih. Wa in kana lan senajan ana sapa wong iku muhanan, hina. Jadi ilmu itu tetap dia akan mulia dimanapun tempatnya. Meskipun itu menempel di orang yang hina, tetap ilmu akan menjadi mulia, ya. Meskipun itu menempel di tempatnya atau pada dirinya orang yang mulia sekalipun, dia tetap mulia, karena ilmu itu dimanapun tempatnya akan mulia, ya. Wal qurbu lan parek. Wa in kana lan senajan ana sapa wong sing duwe ilmu iku qasiyan adoh. Ilmu itu dekat, meskipun orang yang memiliki ilmu itu jauh. Piye maksudnya? Maksudnya iku contohnya nggih, sekarang itu ilmu dimanapun bisa kita pelajari, dekat dengan kita. Tinggal kita mau apa tidak, nggih. Kita tidak usah belajar jauh-jauh ke Amerika misalnya. Di Indonesia wis cukup akeh misalnya. Meskipun yang punya teknologi, yang punya ilmu tadi itu orang Amerika. Nah, ataupun misalnya belajar agama, misalnya nggak mampu belajar ke Arab sana, maka di Indonesia juga tidak kurang. Ya, wis akeh. Artinya apa? Ilmu itu meskipun orang yang memiliki ilmu itu jauh, maka ilmu itu akan menjadi dekat. Ya. Meskipun orang yang napa jenenge itu memiliki ilmu tadi itu jauh, maka ilmu itu seperti atau seakan-akan dia itu dekat dengan kita. Bagi orang yang menginginkan ilmu tersebut, tinggal kita mau apa tidak, ya, belajar atau mengambil ilmu tersebut. Apalagi sekarang, ya, informasi itu banyak sekali, wasilah, perantara, ada internet dan seterusnya, itu bisa dimanfaatkan. Wal ghaniyu lan ilmu iku sugih. Wa in kana senajan ana sapa sahibul ilmin, wong sing duwe ilmu iku faqiron, wonge melarat. Ilmu itu kaya, meskipun orang yang memiliki ilmu itu orangnya fakir. Wal mahabatu lan berwibawa, wibowo.
Wa ingkana senajan ana sapa wong sing duwe ilmu iku wadian wong sing asor, wong sing rendahan lah ngoten nggih. Wa ansyada lan wis nembangaken, nembang iku ya nyanyi atau membuat syairan, membuat syair sapa Wahab bin Munabbah fi ma'nahu ing dalem maknane dawe Wahab bin Munabbah. Al ilmu utawi ilmu balagha iku nyampeaken apa ilmu qauman ing suwijine kaum zarwatas syarafi ing puncake kemuliaan. Dawuhnya Wahab bin Munabbah, ilmu itu bisa menyampaikan seseorang kepada puncaknya kemuliaan. Wong nek berilmu itu akan mulia di sisi Allah ya, dan juga dimuliakan manusia. Tapi ojo sampai sekali-kali niat golek ilmu ingin tujuannya dimuliakan. Aku golek ilmu, kuliah, sekolah ben somben aku dimulyakno masyarakatku. Ojo, itu salah niatnya. Nggih, salah niate. Pokoknya niatnya golek ilmu ku ya li talabi ridhoillah, mencari ridhonya Allah, itu udah cukup ya. Tidak usah niat yang macam-macam. Niat misalnya mencari ilmu supaya nanti dapat kerjaannya bagus, karirnya bagus, nggak usah niat seperti itu ya. Pokoknya Anda berilmu, Allah Ta'ala yang ngatur nanti. Wes titik, ngoten nggih. Yang penting sampean serius belajar lillahi ta'ala, engko Allah Ta'ala yang mengatur sing noto nggih. Wa sahibul ilmi utawi wong sing duwe ilmu iku mahfuzun den jaga. Orang yang memiliki ilmu itu akan dijaga minat talaf, saking rusak, saking hancur. Orang kalau ngerti ilmu itu nggak akan ketipu. Orang yang tahu ilmu nggak akan celaka. Kenapa? Tahu ilmunya. Contohnya sampai nyetir sepeda, kalau sembarangan nggak tahu teknik ilmunya maka akan nabrak, kan ngoten nggih. Sampai nyetir kendaraan ya, entah itu mobil atau apapun, kalau nggak tahu ilmunya yo nabrak. Sampai kata nyetir pesawat gak duwe ilmune, nggak sekolah napa penerbangan, langsung moro-moro mlebu ning ngene kokpite apa pesawat, langsung lungguh, pencet-pencet, ya langsung nabrak engko. Atau minimal konslet ya. Nah, kenapa? Nggak tahu ilmunya. Kalau orang tahu ilmu maka akan dijaga dari kerusakan, kehancuran. Itu logikanya seperti itu. Okay. Atau bisa dilogikakan orang yang berilmu akan terjauhkan dari perkara-perkara yang tidak baik. Contohnya anak wong punya ilmu, dia tahu hukumnya. Ya, kalau perbuatan ini dosa, maka dia nggak akan dekati. Kenapa? Tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya, ya dipikir arak, toa, ya toa itu mau arak, bir itu gak apa-apa diombe. Kenapa? Dia nggak tahu ilmunya, itu haram. Ya, maka dia akan mabuk, akan merusak badannya, akan merusak pikirannya, akan merusak otaknya, kan ngoten nggih. Karena nggak tahu ilmunya. Ya sahibal ilmi, duh wong kang anduweni ilmu, mahlan alon-alon sira, alon-alon ya, pelan-pelan. La tudannisuhu, ojo ngregeti, ngerti ngregeti ya, ngotori sapa sirahu ing ilmu. Wong sing duwe ilmu, pelan-pelan, hati-hati, ojo sampai mengotori ilmu. Dengan apa? Bilmu bikoti, kelawan piro-piro perkara kang ngrusak. Arek-arek santri, wong sing duwe ilmu, ojo sampai mengotori ilmu kamu dengan hal-hal yang merusak.
Fama mongko iku lil ilmi kedue ilmu. Fama mongko ora ana nggih, manya malin nafyi. Lil ilmi kedue ilmu. Tidak ada bagi ilmu itu man utawi uwong khalafa kang ganti sapa man. Jangan sampai napa kita kalau sudah dapat ilmu jangan sampai mengotori ilmu dengan hal-hal yang merusak. Ya. Apa yang merusak ilmu? Ya banyak. Maksiat misalnya. Nggih. Atau misalnya tidak pernah di murojaah ilmunya. Masih ilmu umum ya di murojaai ya. Kalau orang belajar teknik ya, kimia, fisika misalnya, terus mari kuliah mandek nganggur, gak sinau blas, gak digawe murojaah fisikane yo ilang fisikane mau. Rumus-rumusnya ilang. Jajal takoki wong-wong sing biyen niku yo. Pelajaran SMP, SMA kadang-kadang wis lali. Oh, carane takokane, "Pak, iki piye carane kerjaan PR?" Gak ngerti bapake. Padahal biyen jurusane IPA misalnya. Kenapa enggak pernah dimurojaai? Enggak pernah diulang-ulang pelajarannya. Karena apa? Ilmu juga perlu diulang-ulang supaya tidak rusak. Di antaranya itu. Kemudian apa? Tidak melakukan hal-hal dosa. Ya. Contohnya apa? Maksiat. Wong sing apalan ya Quran, misalnya apalan pelajaran, nek sering digawe maksiat, apalane ilang. Ya cepet hilang. Makanya daunnya Imam Syafi'i ya syakautu ila waqi'in an su'i hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah bertanya kepada guruku Imam Waqi'. Nah, Imam Waqi' itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Nggih. Kuburannya itu di Mesir nggih. Ya, satu wilayah dengan kuburannya Imam Syafi'i. Tapi masih megahan Imam Syafi'i kuburannya itu. Kalau kuburannya gurunya itu Imam Waqi' itu di pinggir jalan terus tidak begitu dikenal ya. Tapi ada tulisannya itu ya. Imam Waqi' itu Syekhu Asy-Syafi'i, gurunya Syafi'i. Nah, kalau Imam Syafi'i itu ada masjidnya besar, kemudian di sebelahnya masjid itu ada pesareannya ya. Sudah direnovasi bagus sekarang itu. Nah, beliau pernah tanya kepada gurunya, "Wahai guruku, kenging napa kula niki kok nek ngapalno iku angel. Ngapalno wis apal lali maneh. Ayo. Ngapalno kok tak bolan baleni gak apal apa?" Maka dawuhnya Imam Waqi' napa fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Maka beliau mengatakan kepadaku, "Hei Syafi'i, tinggalno maksiat. Ojo akeh-akeh maksiat, tinggalno maksiat." Kenapa? Karena fa innal ilma nurun. Ilmu itu kata beliau bagaikan cahaya, sinar nggih. Ya. Dan ilmu itu cahaya. Cahayanya Allah, nggih. Dan cahayanya Allah wa nurullahi la yu'tihi lil 'asi. Dan cahayanya Allah tidak akan mendatangi kepada orang yang bermaksiat kepadanya, kepada Allah. Ya, jadi ibarat ilmu itu cahaya, maka cahaya ini nggak akan didatangi Allah Ta'ala. Ya, nggak akan dikasih kemudahan kalau dia itu melakukan maksiat. Maksiat itu ya akeh, ya. Maksiate meripat, maksiate tangan, maksiate pikiran, maksiate hati, maksiate cangkem, ya, maksiate irung, maksiate kuping. Nah, ini diterangno teng ngene kitab napa Sulamut Taufik kuwatah ya contoh-contohnya. Itu diminimalkan ya. Kalau misalnya nggak bisa semuanya ya diminimalkan ya, dikurangi ya. Nah, itu kalau memang ilmunya ingin apa itu menancap di pikiran atau di otak seseorang. Al ilmu utawi ilmu iku yarfa'u ngangkat sapa apa ilmu baitan ing omah.
La imada kang ora ana cagak iku maujud. La imada kang ora ana cagak, tidak ada tiang. Lahu kedue bait, lahu kedue omah. Ilmu itu dikatakan laksana sesuatu yang mengangkat rumah yang tidak ada tiangnya. Artinya apa? Ilmu itu bisa mengangkat derajatnya manusia. Sebaliknya wal jahlu utawi kebodohan, bodoh, enggak berilmu, iku yahdimu bisa ngerusak, menghancurkan opo jahil bodoh mau baital izzi ing omahe kemuliaan wasyarafi lan kemuliaan. Sebaliknya orang itu kalau bodoh, meskipun dia itu orangnya dari kalangan orang-orang yang mulia, keluarga mulia, maka itu akan merusak kemuliaan tersebut. Anaknya presiden, kok goblok gak sekolah misalnya, SD gak tamat, ya pelungu yo gak kanggo deh, akan merusak statusnya dia itu mulia, kemuliaan dia akan tercederai dengan kebodohan. Makanya apa ojo sampai dadi wong sing bodoh, ya. Kenapa? Bodoh bisa mengangkat derajatnya orang, sebagaimana orang tadi itu misalnya kalau tidak dari golongan yang orang-orang mulia, maka dia akan diangkat derajatnya karena ilmunya. Karena orang itu mulia bukan karena nasab, bukan karena keturunan. Aku keturunannya Pak iku, aku keturunannya Ustadz iki, aku bapakku Kiai iki, gak oleh, ya. Karena nasab itu tidak akan memberikan jaminan. Ya sampean dhewe sing apa harus bangkit, ya, membuat kebaikan dan kemuliaan sendiri. Makanya apa? Orang hebat itu bukan orang yang mengatakan ayah saya, mbah saya seperti ini, bapak saya, Pak Deku iki lho wong hebat, bapakku wong hebat, mbahku wong hebat. Nah, tapi orang hebat itu orang yang mengatakan saya ini loh orang hebat. Bukan mengandalkan ayahnya, bukan mengandalkan mbahnya, bukan mengandalkan keluarga besarnya, ya. Masih bapaknya wong gede-gede, tapi kalau dia nggak belajar, nggak sekolah, nggak berilmu, ya tidak ada bedanya, ya. Karena yang membuat orang itu mulia bukan karena keturunan, tapi karena ilmu dan adab dan tata krama. Itu yang harus kita pegang, ya. Begitu juga tadi dikatakan al jahlu yahdim, ya. Kebodohan bisa merusak. Meskipun bapaknya wong gede-gede, tapi kalau dia goblok, bodoh, gak sekolah, gak ngaji, yo gak ono regone. Pinter, alim kula bapake lah sampean. Alim nopo mboten? Nah, pertanyaan kan seperti itu. Ya. Ini jangan sampai tertipu dengan bapak, mbah, ya. Sehingga apa dia mengandalkan nasabnya, itu jangan sampai, ya. Wa qala lan dawu sapa Abu Muslimun Imam Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu al ulama utawi ulama iku fil ardi ing dalem bumi mislun nujum umpamane pira-pira bintang fis samai ing dalem langit. Ulama itu laksana matahari, bintang nggih yang ada di langit. Artinya apa? Idza badat nalikane muncul apa nujum bintang mau linnasi maring menungso ihtadau iku dadi utawa ndadekaken pituduh apa nujum. Ihtadau iku ndadekaken ihtadau iku nggawe utawa ndadekaken pituduh sapa annas biha kelawan nujum. Jadi ulama itu ibarat laksana bintang yang di langit. Bagaimana sifatnya bintang itu? Bintang itu kalau tampak Mas nggih, ketok
kelap-kelip iku bisa menjadi bahan petunjuk bagi manusia untuk satu menentukan arah, ya, menentukan arah. Oh nek ngene iku, nah seperti itu. Nah makanya ono swijine napa jenenge cerita niku wonten tiyang niku badhe salat tenggene ndukure kapal, ya, ndukure kapal. Nah kapal iki ning ngene tengah-tengah laut, ya biyen niku kan gak ono kompas nggih, tidak ada istilahnya sekarang itu alat yang canggih seperti sekarang ya, nggak ada kompas yang sekarang pakai HP bisa kan ngoten nggih. Nah orang ini mau sholat, nah, maka dia tahu ilmunya. Nah ini pentingnya ilmu ini. Orang berilmu tidak akan kehabisan cara kan ngoten nggih. Akhirnya dia naik ke deknya kapal yang paling atas sendiri. Ya mau sholat nggak tahu arahnya, ini kiblat kemana, gelap kan dulu itu kan nggak ada lampunya seperti sekarang, apa itu lampunya besar kapal itu kan. Dulu kan cuma lampunya itu lampu apa itu, lampu minyak itu lagi, menggunakan api itu lagi minyak. Nah itu sehingga dia mau sholat ini kesulitan, akhirnya naik ke atas apa, deknya kapal itu. Nah akhirnya dia tahu ilmunya perbintangan tadi itu. Oh kalau bintang itu modelnya seperti ini itu arah kiblatnya itu ke sana timur. Akhirnya dia bisa sholat gara-gara apa, bintang tadi itu. Dia dapat petunjuk dari bintang. Paham ya? Nah itu ulama itu seperti itu. Ulama itu keberadaannya di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai petunjuk bagi umat, bagi manusia. Coba kalau nggak ada ulama, wong awam seperti kita itu mau tanya ke siapa? Mosok takok ning ngene wong sing gak ulama, yo bakal kesasar nggih. Malah celak, malah sesat, malah menyesatkan kan ngoten. Wa idza khafiyat lan nalikane samar atau enggak terlihat apa nujum anhum saking menungso, saking nas, tahayyaru mongko dadi bingung sapa menungso. Bingung. Ulama iku nek pun sedo bingung. Gak ono sing diajak musyawarah, gak ono sing diajak napa njaluk petunjuk, pengarahan nggih. Wa unsyidalan den tembangaken fi ma'nahu ing dalem maknane dawuh ye Abu Muslim, ma'al ilmi sartane ilmu, fasluk mongko melaku sira haitsuma ing dalem sekirane barang salaka wis melaku apa al ilmu wa anhu lan saking ilmu fakashif mongko buka sira kullaman ing saben-saben wong indahu iku ing dalem sandinge man fahmun utawi pemahaman. Ilmu itu ikutilah jalannya, kemana arahnya kamu ikuti. Artinya apa? Artinya tindakan-tindakan kita itu harus berdasarkan ilmu. Allah Ta'ala dawuh wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ojo sampai sampeyan nglakoni berdiri dalam suatu hal perkara yang tidak ada ilmunya, yang tidak kamu kuasai ilmunya. Jangan. Ibadah harus pakai ilmu, muamalah itu harus pakai ilmu, apapun harus pakai ilmu. Maka ilmu di mana berjalan kamu harus ikuti. Dan ilmu juga itu bisa membuka pemahaman orang. Ya. Orang itu bisa dibuka pemahamannya oleh Allah gara-gara ilmu. Ya, gara-gara ilmu.
Fa fihi lan iku ing dalem ilmu jalaun utawi nerangi utawa lampu. Ilmu itu laksana lampu, Mas, sinar. Bagi apa? Lil qulubi, kedue piro-piro ati, lil minal ama sangking wuto. Ilmu itu bagaikan sinar lampu hati yang buta, supaya hati kita nggak buta, tahu arah, tahu jalan yang benar, maka tidak ada kata lain yaitu dengan cara menggunakan ilmu. Wa aunun lan dadi pitulung, menjadi penolong, ala dini ing atase agama, allazi perkara amruhu utawi perkarane agama hatmun iku wajib. Dan juga ilmu menjadi apa? Penolong untuk memahami pemahaman agama dengan hal-hal yang diwajibkan. Fa khalid mongko kancanono sira, bercampurlah, berbaurlah kamu, bertemanlah kamu, ruwatal ilmi ing pira-pira wong kang nggawa ilmu, perawi ilmu. Ayo koncoi, nggih, pergauli mereka, bertemanlah dengan mereka. Washab lan kekancano sira, bertemanlah khiyarohum ing pira-pira wong baguse ahli ilmu. Ya, disuruh napa? Berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berilmu. Kenapa kok disuruh berteman dengan mereka, kumpul dengan mereka, hadir di majelis ilmu mereka? Fasuhbatuhum mongko utawi kekancan maring wong ahli ilmu iku zainun dadi hiasan, wa khaltatuhum utawi nyampuri wong ahli ilmu. Ya, kekancan, bergaul, serawung karo wong ahli ilmu iku ghanamun, beruntung. Iku ghanamun, beruntung. Ghanam iki asline artine wedhus. Ya, ghanam maksudnya teng mriki mboten kok wedhus mboten, tapi beruntung ya. Nah, beruntung. Jadi bergaulah dengan para ulama, dengan para kiai, nggih. Kenapa? Karena bergaul, campur, nggih, kalih tiang-tiang sae, kalih tiang-tiang sing ahli ilmu, iku sampeyan dadi api, nggih. Sampeyan katut dadi api. Dan sampeyan ketika campur dengan mereka itu beruntung. Beruntung. Kenapa? Karena orang itu ketika bercampur dengan orang yang baik, maka dia akan ketularan baik. Kalau orang bercampur dengan orang yang jelek, bukan jelek raine ya, tapi jelek akhlake, jelek perilakune, maka kalau tidak kuat, maka akan jadi ikut ketularan. Kenapa? Karena elek iku cepet nulari, nggih. Nek gak kuat sampeyan ketularan. Ya. Lha niku wonten niku ulama sing senengane niku tenggene kumpule tenggene tiang-tiang sing bejat misalnya, tenggene preman-preman, tenggene tiang mabuk, ya mboten napa-napa. Karena apa? Beliau sudah kuat, punya ilmunya, nggak mungkin terpengaruh. Bahkan beliau yang mempengaruhi mereka, mengajak mereka dari hal-hal yang tidak baik menuju untuk kembali kepada Allah. Kalau nggak kuat, jangan coba-coba campur karo wong elek. Oke. Lebih baik cari aman. Kamu kalau belum kuat makomnya, belum kuat kedudukan seperti itu, jangan berani coba-coba bercampur dengan orang-orang yang jelek. Iso-iso sampean orang narik malah ketarik.
Iki terbukti seperti itu nggih. Memang beberapa ulama itu ada yang seperti itu nggih. Jadi kancane ku duduk wong sing apik tapi malah wong sing elek-elek ya, peminum, pemabuk, pezina, ya senengane dugem, senengane ning diskotik. Iku sing dikancani. Tapi apa? Dalam rangka untuk mengajak mereka kembali kepada Allah. Sehingga mereka banyak yang sadar, tobat. Ya itu gak masalah lah itu. Soalnya apa wis kuat. Pondasine wis nek pondasine pas-pasan kate bergaul dengan mereka, yo sido katut sampean. Misalnya berteman dengan para peminum, yo melu ngombe, yo. Misalnya bercampur dengan orang-orang yang apa itu, pemakai narkoba, yo katut dadi bandar sampean kok. Nggih. Lah ini ada makomnya masing kalau belum levelnya ke sana jangan coba-coba bercampur dengan orang-orang yang ahli syar, orang-orang yang jelek, tapi bercampurlah dengan orang-orang yang baik, para ulama, para guru-guru, orang-orang soleh, ya ikut hadir ke majelisnya mereka, ngaji bersama mereka, insya Allah ketularan api. Wong iku nek kancane napa jenenge bisnise iku minyak wangi katakanlah nggih, punya bisnis parfum, sampean bendino kumpul karo konco sing dodolan parfum, mesti engko kecipratan. Mbok dikei, mbok diusapi tangane, artinya apa? Katut wangi. Kan ngoten nggih? Katut wangi. Jadi orang itu berdasarkan orang yang ditemani. Siapa yang ditemani itu akan membawa tabiatnya. Kenapa? Karena attiba'u yasrik. Watak itu bisa tarik menarik mas, okay. Kadang-kadang kita itu nggak tahu, ya nggak sadar, akhirnya apa? Watak kita itu terpengaruh dengan watak teman kita, padahal kita itu nggak ngapa-ngapain. Kenapa? Watak itu terpengaruh, saling tarik menarik, okay. Nah kita itu kalau tidak kuat, maka carilah teman-teman yang dekat dengan Allah, teman-teman yang mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Samanten mawon, muga-muga wonten manfaate. Wallahu a'lam bissawab. Maulaya sholli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahim ya rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.